Banyak orang mengira bahwa kata aset hanya berhak diucapkan oleh mereka yang memiliki ruang rapat yang mewah, pakaian necis, atau saldo rekening dengan deretan angka nol yang panjang. Kita sering dicekokin pemikiran bahwa untuk membangun sebuah bisnis yang menghasilkan, kita harus berutang ke bank, menyewa ruko, atau membeli waralaba yang harganya selangit. Akhirnya apa? Banyak niat baik untuk mandiri secara finansial justru layu sebelum berkembang. Mati karena ketakutan akan modal yang besar. Hari ini kita akan meruntuhkan tembok mental itu bersama-sama. Lihat apa yang kita miliki saat ini. Kita semua pastinya memiliki sebuah pekarangan rumah, meskipun itu tidak luas. Meskipun pekarangan itu hanyalah sempit, tapi ada potensi ekonomi yang siap meledak. Dengan hanya menambahkan sedikit modal yang sekitar dari 50.000 sampai 100.000. Kita hanya membutuhkan polybag dari plastik saja dan juga halaman rumah dan juga benih tanaman sayur. Kita tidak sedang membicarakan hobi pengisi waktu luang. Kita sedang membicarakan cetak biru sebuah aset nyata yang akan kita bangun dari pekarangan rumah kita sendiri. Polybag adalah teknologi pembebasan lahan yang paling demokratis. Dia tidak peduli apakah lantai ada tanah gembur, semen keras, atau bahkan paving block. Polybag adalah wadah portabel yang memungkinkan kita menciptakan ekosistem tanah subur mini di mana saja. Mari kita hitung matematikanya secara sederhana. Dengan modal membeli satu bungkus benih berkualitas dan satu karung media tanam, kita sudah bisa mengisi puluhan hingga ratusan polybag. Di sini, kita memotong semua biaya overhead yang biasanya mencekik bisnis baru. Tidak ada biaya sewa lahan bulanan, tidak ada tagihan listrik tambahan untuk operasional besar, dan tidak ada resiko kerugian yang membuat kita tidak bisa tidur. Kita memegang kendali penuh. Setiap kali kita memasukkan tanah ke dalam polybag ini, kita sebenarnya sudah mendirikan struktur atau bahasa kita pabrik ya. Pabrik kita sendiri tanpa perlu semen dan batu bata. Menurut pakar keuangan, aset adalah segala sesuatu yang bekerja untuk kita dan memasukkan uang ke dalam kantong kita. Ketika benih ini menyerap air, memecah cangkangnya, dan mulai mengeluarkan akar kecil ke dalam tanah polybag, dia mulai bekerja dan dia bekerja 24 jam sehari mengolah unsur hara. Memanfaatkan sinar matahari gratis dari alam dan menumbuhkan nilai ekonominya sendiri tanpa meminta gaji dari kita. Saat tetangga kita menggunakan sudut rumah mereka untuk menumpuk kardus bekas, lalu membiarkan debu menebal di barang-barang yang tidak terpakai, atau membiarkan rumput liar tumbuh acak, kita justru sedang mengaktifkan setiap jengkal ruang menjadi zona produktif. Jangan pernah minder dengan skala yang kecil. Setiap hutan yang rimbun selalu bermula dari satu benih yang berani memecah tanah. Pertanyaannya, bagaimana kita mengeksploitasi pertumbuhan ini agar uangnya cepat berputar tanpa harus menunggu waktu yang lama? Disinilah kita akan mengubah pola pikir dari seorang petani konvensional menjadi seorang manajer operasional mesin uang rumahan. Apa kesalahan terbesar dari orang yang mencoba berbisnis tanaman di rumah? Mereka terlalu sabar dalam artian yang salah. Mereka menanam cabai, lalu menunggu 3-4 bulan sampai buahnya merah, lalu dipetik dan dijual ke pasar. Selama berbulan-bulan itu, mereka harus menghadapi resiko hama, cuaca ekstrim, fluktuasi harga pasar yang tidak menentu, dan kejenuhan modal yang mandek di dalam tanah. Kita tidak akan mengambil jalan yang berliku itu. Strategi kita adalah interupsi siklus. Kita tidak menjual buahnya, kita tidak menjual daun siap masaknya. Yang kita jual adalah waktu dan kemudahan bagi orang lain. Kita memposisikan pekarangan kita sebagai inkubator atau pabrik pembibitan yang memproduksi tanaman hias konsumsi setengah jadi. Ketika tanaman sayur di dalam polybag ini mencapai ketinggian sekitar 20 cm, mereka berada di usia emas. Akarnya sudah cukup kuat untuk menahan stres akibat perpindahan tempat. Daun-daun utamanya sudah keluar dan tampilannya sedang segar-segarnya. Sangat memanjakan mata.
terutama bagi masyarakat urban. Orang-orang kota atau tetangga sekitar yang ingin merasakan sensasi memetik sayur sendiri di rumah, fase semai dan benih adalah fase yang paling menyebalkan dan sering gagal. Mereka sering mengeluh benihnya busuk, dimakan semut, atau tumbuh kerdil. Disinilah kita hadir sebagai solusi. Kita mengambil alih fase tersulit itu. Kita jual tanaman polybag ini tepat ketika tingginya 20 cm. Orang membeli dari kita karena mereka ingin langsung mendapatkan kepuasan instan. Merawat tanaman yang sudah pasti hidup dan tinggal sejengkal lagi menuju panen. Dengan cara ini, waktu perputaran modal kita terpangkas hingga 70%. Jika petani biasa butuh waktu 90 hari untuk memanen uang, kita hanya butuh waktu 14-20 hari saja untuk mengosongkan polybag dan menggantinya dengan uang tunai. Lihat manajemen ruang di pekarangan rumah kita sendiri, bukan sekedar kumpulan tanaman acak. Ini adalah ban berjalan. Sebuah pabrik, siklus ini berjalan seperti mesin jam dinding yang presisi. Pekarangan rumah kita menjadi sebuah generator ekonomi yang konstan. Kita tidak perlu pusing memikirkan harga sayur per kilo di pasar yang naik turun. Karena kita menjual sebuah unit bisnis mandiri dalam polybag yang nilainya stabil dan dihargai karena kepraktisannya. Sekarang, mesinnya sudah menyala dan berputar. Bagaimana cara kita memperluas jangkauan pasarnya agar sistem ini bekerja otomatis bahkan tanpa kehadiran fisik kita? Bagian yang paling menarik dari seluruh ekosistem ini adalah digitalisasi dan otomatisasi. Memiliki produk yang bagus dan perputaran yang cepat di tingkat lokal itu sangat baik. Tetapi jika kita hanya mengandalkan tetangga yang lewat di depan rumah atau orang yang kebetulan melihat kebun kita, maka pertumbuhan bisnis kita dibatasi oleh jarak pandang mata manusia. Kita hidup di tahun di mana batasan fisik sudah runtuh. Kita akan mengawinkan pekarangan konvensional kita dengan infrastruktur digital global. Kita akan membangun sebuah sistem pemasaran digital di mana produk kita dipajang di etalase yang tidak pernah tutup dan diakses oleh ribuan calon pembeli potensial. Bahkan di saat kita sedang melepaskan lelah di atas tempat tidur, uang kita akan tetap mengalir ke kantong kita. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Langkah pertama adalah dokumentasi estetika. Orang-orang di media sosial sangat menyukai hal-hal yang berbau alam, kesegaran, dan kemandirian pangan. Ketika kita mengambil video pendek tentang kesegaran tanaman kita di pagi hari, lalu mengunggahnya ke platform video pendek atau media sosial, kita sedang menebar jaringan pemasaran gratis. Video itu akan disebarkan oleh algoritma kepada orang-orang yang memiliki minat berkebun di sekitar wilayah kita. Dan langkah yang kedua, tautkan video tersebut ke toko online atau marketplace kita. Di dalam marketplace, buatlah deskripsi produk yang jelas dengan opsi pengiriman instan. Melalui sistem ini, toko kita beroperasi penuh selama 24 jam. Bayangkan skenarionya. Seorang pekerja kantoran yang stres dengan rutinitasnya sedang bergulir di media sosial. Melihat konten tanaman hijau kita yang menenangkan, lalu timbul keinginan untuk berkebun di akhir pekan. Mereka mengklik tautan sih misalnya ya, memesan 5 polybag dan membayar secara instan. Semua itu terjadi saat kita sedang bermimpi indah atau sedang tertidur. Internet telah bertindak sebagai wiraniaga paling setia kita yang bekerja tanpa lelah, tanpa menuntut komisi. Memulai dari modal puluhan rupiah untuk sebutir benih. Membangun mesin uang berputar sangat cepat dengan aturan 20 cm di pekarangan rumah. Dan akhirnya menyerahkannya kepada sistem digital untuk bekerja secara otomatis. Ini bukan sekedar tentang bercocok tanam atau menjual tanah di dalam plastik hitam. Ini adalah tentang kedaulatan waktu. Ini tentang bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Ruang yang kosong, waktu luang, dan teknologi di genggaman kita untuk menciptakan mata air penghasilan baru. Jangan menunggu sampai kita punya modal besar untuk memulai sesuatu. Mulailah dari apa yang kita miliki sekarang. Dari tempat kita berada saat ini dan dengan apa yang bisa kita jangkau.
Tanah di pengarangan kita sudah siap bekerja, internet siap membantu kita, dan masa depan finansial kita sedang menunggu keputusan kita hari ini. Ambil polybag kita, tebar benihnya, dan biarkan sistem ini bekerja untuk hidup kita yang lebih baik. Tidak semua orang menyadari bahwa dari cara sesederhana ini bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Sebuah konsep dan cara yang jarang sekali dibahas oleh banyak orang dan jarang sekali dipikirkan oleh orang lain. Ini adalah peluang bagi kita, di mana ide dan cara ini tidak dipikirkan oleh orang lain, justru kita harus terjun di bidang itu. Semakin sedikit pelaku, semakin besar peluang bagi kita. Kita punya niat tapi tak punya modal. Kita punya modal tapi kita tak punya niat. Ada banyak sekali kendala yang kita temukan atau yang kita rasakan. Dan seringkali kendala-kendala itu membuat kita tidak menjadikan kita menjadi maju, malah semakin mundur atau stuck di tempat. Dari pola pikir inilah kita harus meluruskan pikiran kita dahulu, supaya kita nanti ke depannya bisa menjadi orang-orang yang berkehidupan yang lebih baik dan sukses di lingkungan kita. Membangun sebuah aset yang bisa menghasilkan uang walaupun kita sedang tertidur, sebuah aset yang sangat sederhana dan konsep yang sangat sederhana tapi hasilnya sangat luar biasa. Tidak membutuhkan terlalu banyak modal dan tidak membutuhkan lahan yang luas, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan uang setiap bulannya. Dari modal Rp50.000 sampai Rp100.000, kita bisa membangun aset yang menghasilkan uang setiap hari untuk kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan pendapat Anda di dalam komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam edukasi.